Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu, kita hari ini akan mempelajari IPA masih pada bab 1. Bagaimana kalian sudah siap? Baik, kita persiapkan, ambil buku catatan kalian dan kita catat apa yang penting. Baiklah, kita akan pelajari lanjutan dari bab 1 yang kemarin, yaitu tentang alat gerak. Hari ini kita akan mempelajari alat gerak hewan. Hewan juga dapat bergerak. Namun alat gerak hewan berbeda-beda. Kita lihat di sini ada 6 kelompok hewan. Yang pertama serangga, kemudian ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Keenam kelompok hewan ini mempunyai alat gerak masing-masing. Kita lihat yang pertama adalah serangga. Serangga alat geraknya ada yang sayap, ada yang kaki. Contoh, serangga itu ada yang terbang. Misalnya kupu-kupu, capung, dan lain-lain. Maka alat gerak hewan ini adalah sayap. Kemudian ada yang berjalan, misalnya semut, maka dia menggunakan alat geraknya kaki. Ada yang melompat, belalang melompat, alat geraknya juga kaki. Kemudian ada kumbang penyelam, dia ada di dalam air, maka alat geraknya juga adalah kaki. Bentuk kakinya yang belakang panjang sehingga memudahkan dia bergerak mendorong air dan dia berenang. Kemudian yang kedua, ikan. Ikan hidupnya di air. Bergeraknya dengan cara berenang. Apa alat geraknya? Alat geraknya adalah sirip. Siripnya memudahkan dia berenang. Kemudian ada ekornya yang membantu dia berbelok. Dan dia juga dilengkapi dengan gurat sisi, yaitu alat untuk mengetahui tekanan air. Untuk mendeteksi apakah dia bisa menyelam terus sampai ke bawah, tekanan air akan diketahui karena dia memiliki gurat sisi. Baik, yang ketiga adalah kelompok amfibi. Kita sudah tahu, amfibi adalah hewan yang hidupnya di dua alam. Bisa di perairan dan bisa di daratan. Baik, contoh amfibi adalah katak. Katak ketika kecil, ketika masih berupa telur, kemudian dia menetas menjadi berudu, kemudian berkembang lagi menjadi berudu berkaki, dia hidupnya di air. Berarti dengan cara berenang geraknya. Ya, dia menggunakan ekornya karena walaupun dia berkaki, dia juga masih memiliki ekor. Ketika dia masih menjadi berudu, dia memiliki ekor. Kemudian berudu berkaki. Nah, dia bisa berenang. Kemudian setelah dia menjadi katak dewasa, ekornya menyusut menjadi berkaki 4, maka dia melompat ke darat. Berarti ketika dia sudah tidak berekor, tumbuh kaki, dia bergeraknya dengan cara melompat. Berarti alat gerak katak adalah kaki. Namun kaki katak itu tidak sama antara kaki depannya dengan kaki belakang. Kaki belakang lebih panjang karena digunakan untuk melompat. Berarti kaki depannya, maksud ibu, kaki belakangnya lebih panjang, digunakan untuk melompat. Sedangkan kaki depannya lebih pendek. Yang keempat, reptilia. Reptilia ini ada yang bergerak dengan cara melata. Misalnya ular. Dia tidak mempunyai kaki, maka dia bergerak dengan melata, yaitu menggunakan otot perut. Nah, kemudian bagi hewan reptilia yang berkaki, dia bergeraknya dengan cara merayap. Misalnya buaya, ada lagi komodo, atau yang kecil adalah cicak. Dia merupakan hewan reptilia yang berkaki, maka dia bergeraknya dengan cara merayap. Ya. Oke, lanjut. Yang kelima adalah kelompok burung. Burung ini memiliki sayap, sehingga burung bergeraknya
adalah dengan cara terbang. Alat geraknya sayap. Namun, tidak semua burung menggunakan sayapnya untuk terbang. Contoh, burung pinguin tidak terbang, burung unta tidak terbang. Bebek pun termasuk jenis burung, tapi dia tidak menggunakan sayapnya untuk terbang. Dia menggunakan kakinya untuk berenang atau untuk berjalan. Nah, kemudian ada kelompok yang keenam adalah mamalia. Hewan mamalia ini adalah hewan yang mempunyai kelenjar susu. Dia melahirkan. Kemudian dia tubuhnya ditutupi oleh rambut. Kita contohkan di sini misalnya kera atau monyet. Kera dia memiliki sepasang tungkai. Ada tungkai depan, ada tungkai belakang. Nah, pada kera ini tungkai depannya berfungsi seperti tangan. Tungkai belakangnya berfungsi seperti kaki. Begitu pula pada monyet. Kera dan monyet itu sama-sama mempunyai sepasang tungkai depan sebagai tangan dan sepasang tungkai belakang sebagai kaki. Sedangkan untuk mamalia yang lain, sepasang empat tungkainya itu seperti pada gajah, pada kucing, pada kelinci, keempat tungkainya adalah berfungsi sebagai kaki. Mereka bergerak dengan cara berjalan. Demikianlah alat gerak yang dimiliki oleh hewan. Ya, jadi di sini ada serangga, dia terbang. Kemudian ada yang berjalan, ada yang melompat, ada yang berenang. Kalau kita tanya apa alat geraknya, berarti serangga alat geraknya adalah sayap dan kaki. Bagaimana cara bergeraknya? Yang sayap berarti terbang. Yang kaki berarti ada yang berjalan, ada yang melompat. Demikian juga yang lain. Apakah kalian sudah mengerti? Baik, kalau sudah mengerti, sekarang kita akan melihat bahwa pada mamalia ini ada mamalia yang hidup di darat. Contohnya tadi ada kucing, ada kelinci, ada gajah, ya. Ada juga mamalia yang di darat itu yang tungkai depannya untuk tangan, tungkai belakangnya untuk kaki seperti kera. Ada yang keempat-empatnya berfungsi sebagai kaki. Nah, kemudian ada mamalia yang hidupnya di air. Contohnya adalah paus, lumba-lumba. Dia merupakan mamalia juga. Tapi dia bergeraknya dengan ekor dan sirip. Nah, kemudian ada lagi mamalia yang hidupnya dengan cara bergeraknya dengan cara terbang. Mamalia yang bisa terbang. Kalian tahu? Iya. Kelelawar merupakan hewan mamalia. Tungkai depannya termodifikasi seperti sayap. Jadi dia bisa terbang. Baik, sampai di sini kalian paham? Nah, kalau kita lihat apakah alat gerak hewan? Alat gerak hewan ini berarti bermacam-macam. Silakan kalian pelajari lagi. Jika tidak paham, kalian ulang-ulang lagi dan kalian kerjakan latihannya, maka insya Allah akan paham. Baik, terima kasih. Pertemuan kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.